Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan juga teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Kami, kelompok 8, mengangkat topik kurikulum darurat COVID dan kurikulum prototipe. Adapun anggota kelompok dari kelompok 8 yaitu pertama ada Pasha Amalia Pitaloka dengan NIM 2008852. Kedua ada Nisrina Fairuz Salsabila dengan NIM 2006615. Dan yang ketiga ada Muhammad Rosyad Ridho Wardani dengan NIM 2008966. Baik, kita langsung saja kepada pematerian pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama akan membahas mengenai pengertian kurikulum darurat COVID dan kurikulum prototipe. Dilanjut dengan pemateri kedua, ada daftar dampak positif dan dampak negatif kurikulum darurat COVID dan kurikulum prototipe. Pembahasan ketiga ada implementasi kurikulum darurat COVID dan kurikulum prototipe. Dan yang terakhir, pembahasan terakhir adalah model pembelajaran kurikulum darurat COVID. Baik, pembahasan pertama mengenai pengertian kurikulum darurat COVID dan kurikulum prototipe. Kurikulum darurat COVID merupakan penyederhanaan kurikulum yang dirancang pemerintah dan Kemendikbud. Pada kurikulum tersebut, dilakukan pengurangan kompetensi dari setiap mata pelajarannya. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, pemerintah juga menetapkan kebijakan bagi sekolah dapat memilih 3 pelaksanaan kurikulum di sekolah. Pertama, ada tetap mengacu pada kurikulum nasional. Kedua, menggunakan kurikulum darurat. Dan yang ketiga, menggunakan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Boleh di next, Teh? Nah, dan pembahasan yang kedua ada kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning gitu. Kurikulum ini merupakan kurikulum lanjutan dari kurikulum darurat COVID. Mulai tahun 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan 3 opsi yang dapat diterapkan pada kurikulum prototipe ini. Pertama, ada kurikulum 2013 atau Kurtilas. Yang kedua ada kurikulum darurat. Yang ketiga ada kurikulum prototipe. Salah satu karakteristik kurikulum prototipe ini yaitu menerapkan pembelajaran berbasis proyek bagi peserta didik. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan project based dalam kurikulum prototipe ini, sekolah diberi kebebasan untuk memilih proyek-proyek yang sesuai untuk diberikan kepada siswa sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nisrina, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Teh Fasya yang sudah mempersilahkan. Sebelumnya di bagian pematerian kali ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada kurikulum darurat COVID. Nah, pada kondisi seperti saat ini, sekolah diberikan kebebasan untuk memilih kurikulum mana yang akan digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama tetap mengacu pada kurikulum nasional, yang kedua menggunakan kurikulum darurat, dan yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah,
kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta siswanya atau peserta didiknya. Menurut Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan. Nah, di sini juga ada kurikulum prototype, yaitu mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan 3 opsi kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan pembelajaran, yaitu yang pertama, kurikulum 2013 atau Kurtilas, yang kedua kurikulum darurat, dan yang ketiga kurikulum prototype. Nah, salah satu karakteristik kurikulum prototype yaitu menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, kurikulum prototype ini memberikan sekolah kebebasan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dengan lingkungan sekolahnya. Baik, di sini ada dampak positif atau keuntungan dari kurikulum darurat COVID dan kurikulum prototype. Antara lain, yang pertama, guru tidak dikejar-kejar target materi pembelajaran yang sangat padat. Yang kedua, guru lebih fokus pada materi esensial yang berorientasi pada kebutuhan dan penguatan karakter siswanya atau peserta didik. Yang ketiga, metode pembelajarannya lebih bervariasi karena banyak itu menggunakan teknologi pada kurikulum darurat atau kurikulum prototype. Kemudian lebih menekankan pada pendidikan karakter karena membangun gitu karakter di mana sedang terdampak darurat COVID. Kemudian yang kelima, sekolah mendapat kebebasan untuk memilih kurikulum yang telah disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu, sekolah bebas memilih gitu kurikulum yang mana yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian yang keenam, terdapat penyesuaian dengan tuntutan perubahan zaman. Nah, di sini penyesuaian dengan tuntutan perubahan zaman yaitu menyesuaikan dengan zaman yang dimana teknologi semakin maju. Kita juga harus mampu menyesuaikan. Yang ketujuh, pengurangan jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10. Kemudian yang 8, adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, baik, di sini sedangkan ada dampak negatif dari kurikulum darurat COVID dan kurikulum prototype antara lain. Yang pertama, tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan karena banyaknya gitu masalah-masalah di awal menerapkannya karena yang pertama harus dengan teknologi, beradaptasi dengan teknologi. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai. Nah, di sini fasilitas yang kurang memadai karena dibutuhkannya gitu seperti laptop, handphone, dan juga kuota gitu yang harus memadai. Di sini juga sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu karena kurikulum ini baru ada gitu, baru dikeluarkan. Kemudian yang keempat, mutu pendidikan menurun. Yang kelima, memberatkan siswa karena jam mata pelajaran ditambah, padahal siswa mempunyai batas konsentrasi dalam belajar. Dan juga tugas-tugas biasanya bertambah. Nah, baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, kepada teknis Rina. Dipersilahkan untuk melanjutkan pematerian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rosyad. Di sini saya, Nisina Fairos Labila, akan menjelaskan materi slide dari slide 9 sampai dengan 11 mengenai implementasi kurikulum darurat COVID dan kurikulum prototype dan mode pembelajaran yang dapat diterapkan pada kurikulum darurat COVID. Pembahasan pertama mengenai implementasi kurikulum darurat COVID dan kurikulum prototype. Di masa pandemi ini, pemerintah melakukan kebijakan di dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran jarak jauh. Kegiatan belajar mengajar atau KBM dari kebijakan ini pastinya banyak dari berbagai pihak dalam sistem pendidikan yang kurang kesiapan. Untuk itu, pemerintah melakukan kebijakan kembali yang melibatkan sekolah, guru, siswa, dan para orang tua untuk memperlakukan kurikulum dan pembelajaran yang cocok di masa pandemi ini.
Lalu di saat perubahan pembelajaran dengan kondisi pandemi seperti ini, muncullah kurikulum darurat COVID yang sudah melalui banyak pertimbangan dari mulai metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran secara tepat dan sangat sesuai dengan era pandemi saat ini. Kurikulum darurat COVID ini berisi banyak materi dengan berfokus pembelajaran bermakna, proses belajar dan mengajar yang menyenangkan, dan sistem evaluasi yang bertujuan untuk memfokuskan penilaian kemampuan kognitif bagi para siswa. Kemudian perubahan kurikulum darurat COVID menurut Kemendikbud, yaitu yang pertama ada penyesuaian kompetensi dasar atau KD. Penyesuaian kompetensi dasar ini merujuk pada kompetisi yang esensial dan penting. Penyesuaian KD diharapkan bisa memberikan tugas kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran dan tidak terbebani dalam konteks kurikulum yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, menyiapkan modul pembelajaran khusus. Mempersiapkan modul pembelajaran khusus ini bertujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri. Modul persiapan ini digunakan bagi siswa agar efektif dalam belajar mandirinya. Lalu yang ketiga, video pembelajaran. Video pembelajaran akan disiapkan oleh Kemdikbud yang isinya menyiapkan berbagai materi yang berisikan praktek yang sudah disiapkan oleh para guru. Next. Kemudian, ada pun 3 peran guru di dalam proses pembelajaran COVID-19. Yang pertama, guru sebagai sang motivator. Proses belajar mengajar dari rumah yang dilakukan oleh para siswa tidaklah mudah. Untuk itu, dalam proses pembelajaran, guru hendaknya bisa memberikan motivasi kepada siswanya agar tetap semangat menjalani proses pembelajaran di rumah. Lalu yang kedua, guru sebagai sang inovator. Bagi guru, penguasaan teknologi sangatlah penting bagi proses pembelajaran. Guru dituntut harus memberikan media pembelajaran dan materi yang tepat. Penggunaan teknologi ini tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran di rumah. Lalu yang terakhir, guru sebagai evaluator. Guru harus melakukan evaluasi terhadap pembelajaran secara berkesinambungan. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah yang timbul dari para siswa pada proses pembelajaran di rumah. Kemudian, model pembelajaran yang bisa diterapkan khusus dalam kurikulum darurat COVID. Di antaranya yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Pada pembelajaran ini difokuskan sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Para guru dapat melakukan dalam hal pemberian tugas mengenai COVID-19 seperti siswa ditugaskan untuk membuat poster mengenai COVID-19 dan lain-lain. Dalam pembelajaran ini akan memberikan sesuatu pengalaman yang baru bagi para siswa dan pastinya sangat menyenangkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran matematika realistik. Pembelajaran ini bertujuan untuk memanfaatkan realitis dan lingkungan yang bisa dipahami oleh para siswa agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Misalnya, guru dapat memberikan tugas mengenai matematika yang berkaitan dengan COVID-19, tentang menghitung beberapa banyak atau rata-rata penambahan pasien COVID-19 dalam tiap bulannya. Lalu yang terakhir, penerapan aplikasi pembelajaran online. Guru di era digital ini harus memiliki kemampuan IT yang berkembang, mengikuti kemampuan perkembangan zamannya. Guru diharuskan bisa meluncurkan inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran dari rumah. Banyak sekali aplikasi yang bisa didapat dalam proses pembelajaran berlangsung. Atau tidak, guru bisa membuat video mengenai penjelasan materi yang nantinya bisa disampaikan atau diupload di YouTube, atau contoh lainnya, guru bisa memberikan soal-soal melalui kuis atau semacamnya. Next. Baik, kesimpulan yang bisa didapat dari materi kurikulum darurat COVID atau kurikulum prototipe ini, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki, mengembangkan, dan melakukan perubahan pada kurikulum. Pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah mengarah dan berpedoman pada kurikulum sebagai arah rencana pendidikan ke depannya. Perbaikan kurikulum ini dilakukan mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan kurikulum yang telah dirintis sejak tahun 2004 dan diteruskan dengan kurikulum 2006.
Untuk menyesuaikan kondisi ini, maka pemerintah membuat kebijakan baru terhadap kurikulum. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719 dalam P tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan secara khusus. Selain itu, pemerintah dan Kemendikbud merancang kurikulum prototipe ini sebagai opsi dukung pemulihan pembelajaran yang disebabkan oleh COVID-19. Baik, sekian pematerian dari kelompok 8 mengenai kurikulum darurat COVID dan kurikulum prototipe. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian kata maupun materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.